当万寿丹好，那得罪了。他的身内扎散法力。 Halo guys, lanjut kita, Immortality. Setelah Fang Han mengalahkan Yenantian, kontes pertarungan daftar Sanhe terus berlanjut, masing-masing murid menunjukkan keragaman kemampuan mereka yang unik. Namun, tidak peduli seberapa bagus pertarungan mereka, itu tidak dapat meredam berita tentang kemajuan Fang Han ke alam misteri kemampuan ilahi atau avatar yang benar-benar mengejutkan. Semua disiplin murid manapun tidak ada apa-apanya dibandingkan dengannya. Selama murid-murid itu bertemu Fang Han, otomatis mereka akan mengaku kalah, hingga akhirnya tibalah putaran terakhir, dan Panatua Bai mulai mengumumkan pesertanya, Fang Han melawan Long Xuan. Keduanya segera mendarat di arena. Di atas panggung, terlihat Long Xuan menatap Fang Han dengan senyum tipis yang samar, tampaknya tidak ada ekspresi gugup saat dia berbicara pada Fang Han. Fang Han, selamat atas masuknya kamu ke alam misteri kemampuan ilahi. Sejak saat itu, kamu akan bebas dan tak terkekang, masa depanmu cerah. Kali ini, jika kamu bisa mengalahkanku, kamu bisa mendapatkan pil panjang umur Yin Yang, dan pusaka cermin cahaya emas yang membara. Majulah lebih jauh Fang Han, kata Long Xuan. Fang Han tersenyum tipis saat menjawab, adik perempuan Long, apa kamu masih harus melakukannya denganku? Kekuatanku, kau baru saja melihatnya. Aku khawatir tidak ada peluang bagimu untuk menang, kata Fang Han. Dia tidak menyangka Long Xuan benar-benar masih memikirkannya. Dengan penampilannya yang langsung, dia tidak mengakui kekalahan. Tampaknya wanita ini bukan karakter yang biasa. Menurut status, Fang Han harus memanggil Long Xuan sebagai kakak senior. Tapi begitu dia maju ke alam avatar, dia otomatis menjadi kakak senior. Long Xuan menjawab dengan tenang, Fang Han, kekuatan sihirmu itu luar biasa, itu jelas dengan kau mengalahkan 8 pedang penjuru Yenantian, dan Rashomon bahkan bukanlah lawanmu. Menurut kebenaran, aku harus tahu untuk mundur, tapi untuk pil panjang umur Yin Yang, itu harus kulakukan, karena kultivasiku sedang dalam keadaan panas, ini memasuki langkah terakhir dari kondensasi dan sudah berubah. Dengan pil panjang umur Yin Yang, aku bisa segera memasuki alam misteri kemampuan ilahi, kalau tidak aku juga harus bekerja keras selama 3 tahun sampai 5 tahun lagi, kata Long Xuan, nampak tenang. Fang Han menjawab, kepercayaan diri yang baik, mengatakan bahwa kamu bisa memasuki alam avatar dalam 3 tahun sampai 5 tahun, itu tampaknya benar-benar panas, kata Fang Han. Dia mengetahui bahwa Long Xuan tidak sama, karena Fang Han sudah tahu bahwa dia telah menembus hambatan, hanya akumulasi energi yang kuat yang dapat menerobos. Kalau begitu, adik Long, ayo majulah, kata Fang Han. Long Xuan menatap Fang Han, pedang panjang muncul di tangannya. Pedang panjang ini, seluruhnya diselimuti kristal es yang dingin, saat itu menebas akan ada naga es yang meraung. Fang Han, pedang ini disebut pedang naga es, kau harus berhati-hati, agar tidak membeku oleh pedang ini, kata Long Xuan. Setelah mengatakan itu, tubuhnya dengan cepat melesat dan sekejap muncul di depan Fang Han. Melihat itu Fang Han berdiri dan tidak berbicara, tapi dia sudah waspada. Kekuatan sihir di tubuhnya perlahan bergoyang dan udara dalam jarak 3 kaki nampak berputar, naik dan turun, menghilangkan hawa dingin. Naga es menggoyangkan ekornya membawa suhu dingin dan salju kristal es beterbangan di tempat, semua udara terkondensasi menjadi kristal es, bahkan tanah kokoh dari arena terlihat beberapa retakan yang dalam. Fang Han merasakan kekuatan sihir di sekujur tubuhnya mulai bekerja keras. Hawa dingin melewati kekuatan ajaib, seluruh tubuhnya terasa dingin, tapi dia tidak panik. Tubuhnya bergerak dan kekuatan ajaib sekali lagi ditunjukkan, seluruh tubuhnya dikelilingi oleh aliran energi yang membawa gelombang panas besar bergulung dan hawa dingin pun menghilang. Dengan kekuatan sihir, tubuh Fang Han terus bergerak, lolos dari serangan pedang naga es. Pada saat yang sama,
Dia membuat kekuatan sihir mengembun menjadi besar hingga membuat Long Xuan terbang menjauh. Meskipun Long Xuan sangat kuat, tapi pedang naga es tidak sebagus Rashomon, karena itu tidak sulit bagi Fang Han untuk menghadapinya dan membatasi serangannya. Long Xuan terkejut melihat Fang Han terbang keluar dari borgol aliran udara dingin dengan kekuatan sihir. Melihat itu Long Xuan melepaskan teknik jiwa naga, itu adalah jiwa es guntur ilahi, yang menyebabkan ledakan keras. Pedang naga es menyerang lagi dan roh naga di pedang itu tiba-tiba membuka mulutnya dan menembakkan pilar es ke arah Fang Han hingga menghancurkan tangan besar kekuatan sihir Fang Han. Saat berikutnya, kristal es membentuk dinding kastil es dan membekukan Fang Han sepenuhnya. Lapisan dinding es itu padat dan tebal sekeras baja. Fang Han terhalang di dinding es, tapi dia tidak membeku. Namun dinding es itu telah mencegah tindakannya. Long Xuan berdiri di luar kastil dinding es dan tiba-tiba berteriak, "Naga es, hancurkan!" Segera naga es meluncur ke arah Fang Han di dinding es dan menembakkan banyak petir ilahi ke tubuh Fang Han. Kekuatan sihirnya meningkat, namun dinding es di sekitarnya menjadi semakin tebal lagi. Menghancurkan dinding es bukanlah pemborosan kekuatan, tapi sekarang Fang Han membutuhkan banyak kekuatan, pikir Fang Han diam-diam terkejut. Pedang naga es begitu kuat sehingga lapisan dinding es sekuat baja, membungkusnya di dalamnya, dan pedang es dapat bergerak bebas melalui dinding es. Itu sungguh aneh. Fang Han, kamu telah terperangkap oleh dinding es yang dipadatkan oleh petir ilahi jiwa es, itu akan menguras kekuatan sihirmu. Jika kamu memiliki harta sihir yang kuat, kamu dapat menerobos dinding es. Jika kamu tidak memiliki harta sihir, kamu mungkin terperangkap. Kali ini aku mengambil harga yang kecil, kata Long Xuan. Itu belum tentu, kata Fang Han samar tersenyum. Kekuatan sihir di tubuhnya tiba-tiba ditarik kembali ke dalam tubuhnya, dan dinding es menjadi berlapis-lapis. Guntur ilahi jiwa es dari naga es meledak lagi dan menekan membuat Fang Han benar-benar membeku. Kejutan melintas di mata Long Xuan saat melihat itu. "Fang Han, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu menarik kekuatanmu?" seru Long Xuan terkejut. "Yah, aku ingin mengecilkan kekuatanku, lalu meledakkannya dan keluar darinya," kata Fang Han. "Tapi bahkan jika kamu dapat meledakkannya, ini akan membuat es bersentuhan dengan tubuh fanamu, dan kerusakan pada tubuh fana sangat besar. Aku khawatir ini tidak pantas. Bahkan jika kamu keluar darinya, kekuatan sihir menghabiskannya dengan hebat, dan aku khawatir itu tidak akan berhasil," kata Long Xuan. Sementara itu Panatua Bai mengerutkan keningnya saat melihat itu. "Saya tidak pernah berpikir bahwa Long Xuan akan menggunakan pedang naga es dengan baik. Meski Fang Han berada di alam misteri kemampuan ilahi, saya khawatir akan ada masalah." Long Xuan memang memiliki harta karun yang besar. Tapi jika Fang Han berhasil keluar dan merebut pedang itu, Long Xuan akan dikalahkan, pikir Panatua itu. Tepat saat itu, suara keras tiba-tiba terdengar. Benar saja, kekuatan Fang Han tiba-tiba membengkak dan kekuatan kuda bergegas satu demi satu, hingga ratusan nampak berturut-turut dalam sekejap mata, hingga menyebabkan dinding es meledak dan hancur berkeping-keping. Melihat Fang Han menghancurkan penjara es, mata Long Xuan yang menyipit langsung terbuka lebar, jimat roh tersembunyi terbakar di tempat dan seluruh tubuhnya sekejap menghilang, menghindari sapuan kekuatan sihir Fang Han. Namun dia juga tampaknya tahu bahwa ini adalah kelelahan Fang Han atas seluruh kekuatan sihir di tubuhnya. Pada kesempatan ini, pedang es tiba-tiba berbalik dan jatuh ke tangan Long Xuan yang sekejap muncul di langit. Matanya menatap Fang Han yang mendarat di tanah yang nampaknya kelelahan, segera telapak tangannya mencengkram pedangnya yang terhunus ke depan. Pada saat yang sama, dia menjatuhkan pusaka yang berbentuk gelang emas ke arah Fang Han. Ketika dia melemparkannya, dia dapat memasukkan orang ke dalamnya dan kemudian menyusut terperangkap. Setelah itu dia dapat mengendalikan lawannya. Selama lawan tidak patuh, gelang itu akan mengecil dan menjerat lawannya sampai mati. Long Xuan memang hebat, bisa menekan Fang Han, tapi Fang Han ini tidak mudah untuk dihadapi, dan mulai melawan. Cahaya emas kristal yang sangat kuat tiba-tiba melonjak di tubuhnya. Seruan terkejut di arena segera terdengar, "Itu kristal sihir?"
Fang Han memiliki geokristal sihir di tubuhnya, situasinya telah berubah. Pada saat ini, Fang Han mengeluarkan sihir kuat lainnya yang berubah menjadi dua telapak tangan raksasa, yang meraih pedang naga es dan gelang emas. Lalu kekuatan sihir Fang Han membengkak, berputar di sekelilingnya dan menahannya. Fang Han mengangkat tangannya dan kekuatan sihir berkumpul menjadi benang sutra dan meledakkannya sebelum terjalin menjadi jaring yang rapat, dan menjerat Long Xuan ke dalamnya. Kini Long Xuan terperangkap dalam jaring. Ini kristal Asura, Fang Han, kamu memiliki kristal Asura di tubuhmu, yang dapat menambah kekuatan sihir. Tidak heran, kata Long Xuan terkejut ditangkap oleh jaring. Dia melihat beberapa batu kristal terbang keluar dari Fang Han. Itu adalah kristal Asura. Long Xuan dengan getir berkata, aku mengaku kalah. Fang Han mendengar itu, kekuatan sihirnya ditarik, lalu membungkus dua harta Long Xuan dan mengirimkannya kembali. Adik perempuan Long benar-benar hebat, tapi kali ini aku yang memimpin, kata Fang Han tersenyum tipis. Dengan mengalahkan Long Xuan, Fang Han tahu bahwa dia akan menjadi yang pertama dari daftar kompetisi Sanhe, karena itu, pil panjang umur Yin Yang, dan cermin cahaya emas adalah miliknya. Kristal ajaib dibuat oleh Fang Han dari kastil penyihir Asura Agung, Yan. Itu adalah pusaka yang diimpikan setiap orang di dunia kultivasi Dao yang dapat menyerap kekuatan, jadi tidak ada masalah dengan habisnya kekuatan sihir. Awalnya Long Xuan yang mengira Fang Han menghabiskan banyak kekuatan sihirnya. Tapi dia tidak menyangka bahwa Fang Han benar-benar membawa kristal Asura, dan dia dapat terus menarik kekuatan sihir untuk waktu yang panjang. Long Xuan tersenyum getir saat berbicara, sayang sekali, tanpa pil Yin Yang itu, aku harus melangkah ke alam avatar selama 3 atau 5 tahun, kata Long Xuan menggelengkan kepalanya dan berjalan keluar dari arena dan mundur dengan penyesalan yang tak terbatas. Masalah itu merupakan pukulan berat baginya. Fang Han melihat kepergian Long Xuan, dan hatinya sepertinya memikirkan sesuatu. Wajahnya tersenyum saat memikirkan itu, dia akan memberikan pil Yin Yang itu pada Long Xuan. Setelah itu suara Panatua di arena segera bergema, bagus, kali ini aku melihat seekor kuda hitam. Saya umumkan, juara pertama kompetisi pegunungan Sanhe adalah Fang Han, kedua adalah Long Xuan. Kemarilah Fang Han, kata Panatua itu. Fang Han mengangguk, dia terbang dan mendarat di depan Panatua itu. Fang Han, sebagai daftar pertama, kamu akan mendapatkan pil panjang umur Yin Yang dan cermin cahaya emas. Pil panjang umur Yin Yang adalah pil pusaka sekte Yuhua. Setelah memasuki alam avatar, kamu tidak akan membutuhkannya lagi, tapi meminumnya akan membuat kekuatan sihirmu menjadi lebih kuat. Hal yang paling efektif adalah mengubah tubuh fanamu. Vitalitas yang kuat dapat meningkatkan esensi kehidupanmu dari 10 jiazi. Di sela pembicaraan, seorang tetua memberi isyarat dan satu cahaya ditembakkan membawa pil obat dan sebuah cermin terbang di atasnya. Pil obat berwarna hitam putih itu ditahan oleh awan 5 warna, memancarkan kekuatan sihir yang kuat. Perlu diketahui, jika alam tubuh fana dilatih ke lapisan ke-10, harapan hidup dapat mencapai hingga 150 tahun. Melangkah ke alam avatar akan membuat kekuatannya meningkat pesat, mematahkan pandangan dunia orang-orang biasa, membuat segala macam hal biasa menjadi luar biasa. Setelah pencapaian alam avatar, dia akan memahami Yin dan Yang, mengetahui spiritualitas, dan dapat memadatkan susunan besar, sehingga melindungi dan memperkuat tubuh fana. Dengan begitu umurnya akan mencapai usia 800 tahun, karena itu seorang yang telah melangkah ke alam avatar akan dihormati. Dia tidak hanya mungkin membuat senjata roh. Karena itu, seperti Fang Qingxi, sekte Yuhua menaruh perhatian besar padanya dan membiarkannya pergi berlatih di dunia abadi kecil. Fang Han melihat pil panjang umur Yin Yang dan merenung. Dia telah meminum pil emas 9 lubang untuk meningkatkan fisiknya membuat masa hidupnya sangat panjang. Meskipun dia tidak yakin berapa lama dia bisa hidup, jadi dia tidak membutuhkan pil Yin Yang lagi. Dia kemudian menatap cermin cahaya emas dengan warna api merah dan garis api di atasnya. Cermin api emas ini dapat digunakan untuk menghasilkan api cahaya emas, memurnikan iblis,
memasukkan api sejati yang murni ke dalam tubuh. Sesaat kemudian panah tua itu berkata, "Setelah kau menerimanya, pergilah ke kuil bulu surgawi, Tetua Agung akan menilaimu, dan kemudian mengangkatmu menjadi murid sejati, dan memberimu sebuah gunung, juga mengajarimu 8 kemampuan ilahi agung Sekte Yuhua." Kata panah tua itu tersenyum. Kegembiraan melonjak di hati Pang Han saat mendengar itu. Saat ini dia telah memiliki kekuatan sihir yang kuat, tapi belum mempelajari kemampuan dewa, seperti petir ungu yin, pedang guntur, pembekuan chi mendalam, pedang emas mendalam, dan lainnya. Dengan mempelajari kemampuan itu, kekuatannya akan benar-benar meningkat dan dapat lebih jauh berkultivasi. Setelah semua jelas, Fang Han kembali ke tempatnya. Melihat itu, Jialan berjalan mendekatinya. "Fang Han, aku tidak menyangka kamu bersembunyi begitu dalam, tapi kamu membantuku memenangkan jarum jiwa pohon surgawi kali ini," kata Jialan tersenyum tipis. "Kakak senior Jialan memberikan pedang padaku. Aku tidak pernah melupakannya," kata Fang Han tiba-tiba mengeluarkan pil panjang umur Yin Yang. "Kakak senior Jialan, tolong berikan pil ini untuk Long Xuan. Setelah meminumnya, dia juga dapat melangkah ke alam avatar. Dengan cara ini, Sekte Yuhua akan memiliki murid sejati lainnya," kata Fang Han. Melihat tindakan Fang Han, Jialan terkejut, bahkan panah tua, dan Ling Xiao yang hendak pergi, terkejut dan menatap Fang Han dengan aneh. Jialan terkejut dan berkata, "Mengapa? Meskipun kamu telah maju ke alam avatar, tapi pil Yin yang ini dapat menambahkan usia kehidupan, semakin lama hidup, semakin banyak peluang kultivasi," kata Jialan. Fang Han sedikit tersenyum dan berkata, "Dalam 10 tahun, saya akan bertarung melawan Hua Tiandu hidup dan mati. Jika saya bisa mengalahkan Hua Tiandu dalam 10 tahun, maka basis kultivasiku sangat dalam. Namun jika aku tidak bisa mengalahkannya, aku akan mati, jadi pil Yin yang ini tidak penting bagiku," kata Fang Han. Jialan melihat wajah Fang Han, dia tahu hatinya dipenuhi rasa dingin yang dalam terhadap Hua Tiandu. Kebencian ini diubah menjadi kultivasi dan kerja keras. Ini memang manusia yang luar biasa, pikir Jialan. Pil umur panjang Yin yang mewakili kekuatan 600 tahun usia kehidupan. Meskipun dia berhasil menembus alam surgawi dan memiliki usia kehidupan selama 800 tahun, tidak ada seorang pun yang harus hidup terlalu lama. Bahkan jika Jialan menghadapi pil obat ini, dia sedikit bersemangat, karena akan ada lebih banyak kesempatan untuk hidup lebih lama dan meningkatkan kultivasi. Jialan merasa kasihan, karena dia tahu Fang Han tidak bisa mengalahkan Hua Tiandu, tapi tentu saja tergantung usaha Fang Han, dan Long Xuan adalah murid penting di klan Jialan miliknya. Begitu Long Xuan memasuki alam avatar, dia akan menjadi murid sejati Sekte Yuhua. "Kalau begitu aku mewakili Long Xuan berterima kasih padamu. Saat kamu mempelajari kemampuan ilahi, datanglah ke puncak permata biruku, aku biarkan Long Xuan berterima kasih," kata Jialan mengambil pil Yin Yang. Fang Han mengangguk, "Senior Jialan, kalau begitu saya akan pergi ke kuil panah tua agung sekarang, saya akan mengunjungi senior Jialan nanti," kata Fang Han. Ling Xiao sedikit mengernyit saat mendengar itu dan berkata, "Jialan, puncak permata birumu tidak pernah mengizinkan seorang pria masuk, tapi sekarang dia diundang. Aku khawatir itu pengecualian," kata Ling Xiao. "Aturannya adalah keputusanku, pil panjang umur Yin Yang, mengapa tidak membuat pengecualian?" kata Jialan dengan ringan. "Jika kamu bisa menarik Fang Qingxie, kamu akan mampu bersaing dengan kakak senior Hua Tiandu di masa depan. Apa gunanya orang yang datang?" kata Ling Xiao. Setelah itu dia melihat ke arah Fang Han dan berkata, "Kamu pandai dalam hal itu," kata Ling Xiao. Setelah mengatakan itu, kabut ungu membungkus kelompok Ling Xiao dan mereka melesat pergi dari tempat itu. Jialan melihat kelompok Ling Xiao pergi. Ling Xiao ini adalah teman dekat senior Hua Tiandu. Dia berpikiran tajam, dan tidak akan membuatkan kalajengking untukmu. Kamu dapat yakin itu, kata Jialan menjelaskan kepada Fang Han. "Sepertinya aku belum menjadi murid sejati. Aku juga telah menyinggung Ling Xiao dari timur, dan Wan Luo dari selatan," kata Fang Han tersenyum canggung. "Fang Han, saya pergi dulu,
Long Xuan akan menunggumu di puncak Jialan, kata Jialan berjalan pergi. Fang Han sedikit tersenyum dan mengangguk, dia tahu Jialan dan lainnya telah mengembangkan berbagai kemampuan ilahi, dan kekuatannya jauh di atasnya. Panatua di arena diam-diam melihat semuanya, para murid sejati seperti Jialan dan Ling Xiao penuh persaingan, dan meskipun mereka adalah tetua, mereka tidak akan campur tangan. Saat ini, Panatua Bai terbang lebih dulu, dan Fang Han mengikuti. Kuil Bulu Surgawi adalah istana raksasa megah yang masih tergantung di awan di kedalaman pegunungan. Itu setengah tertutup, seperti istana Kaisar Surgawi di kota awan. Ini adalah pertama kalinya Fang Han datang ke Kuil Bulu Surgawi untuk melihat istana yang melayang di awan. Seberapa besar kekuatan sihir untuk dapat membawa istana itu melayang di udara, pikir Fang Han tertegun. Dia mengikuti Panatua itu ke Kuil Bulu Surgawi. Saat turun di sana, dia merasa bahwa awan masih mengambang di bawah kakinya. Pertama kali yang muncul di pandangannya adalah seluruh pegunungan awan mengambang. Dia berpikir sejenak, tinggal di Kuil Bulu Surgawi ini, seiring waktu, aku dapat mengembangkan energi abadi. Pikir Fang Han, mereka akhirnya tiba di kuil, itu memiliki lantai menjulang ke lapisan 9, Fang Han, ini adalah istana yang sebenarnya, tempat untuk mengajar murid sejati kemampuan ilahi. Masuklah, Tetua Agung telah menerima kabar, dia akan memeriksamu, kata Panatua itu. Fang Han mengangguk, dan berjalan masuk ke dalam istana. Dia melihat ada 2 orang Panatua, satu di antaranya adalah seorang pemuda. Meskipun Panatua ini masih muda, Fang Han bisa merasakan aura yang sangat kuat. Jangan takut. Meskipun saya menguasai panggung hukuman surgawi, saya masih sangat berhati-hati dalam menghukum murid sejati, kata Panatua Tianxing. Panggung hukuman surgawi, dia adalah Panatua hukuman surgawi, pikir Fang Han terkejut. Panatua Tianxing, bagaimana menurutmu? Tanya Panatua Feng, matanya menyapu Fang Han. Fang Han merasa tubuhnya tampak terlihat inci demi inci, bahkan pikirannya dan bagian dalam tubuhnya, semuanya terlihat. Lalu mata Panatua Feng menyapu gerbang surgawi Fang Han. Tiba-tiba, Fang Han merasa pikirannya terlihat. Untungnya, dia teringat diagram mata air kuning, tubuh emas Yama, dan pil emas 9 lubang pada saat dipindai. Jika tidak, pemikirannya akan dilihat secara menyeluruh. Tianxing, ajari dia kemampuan dewa, kata Panatua Feng tidak tinggal lama dan menghilang dari tempat itu. Karena kamu sudah melihatnya, tidak akan ada kesalahan, kata Panatua Tianxing mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan sebuah batu giok kemampuan avatar terbang ke arah Fang Han. Fang Han dengan senang melihat giok itu dan memindainya, dan melihat teknik roh kayu angin. Teknik ini dapat menyerap chi roh kayu dan mempraktikkan chi sejati. Itu dapat digunakan untuk alkemis, selain itu juga dapat untuk penguatan. Fang Han, setelah kamu mengolah teknik roh kayu, kamu dapat menggunakan chi alkemis sejati untuk memurnikan 100 pil roh kayu per bulan. Berikan pil itu ke perpustakaan suci untuk digunakan oleh para murid. Setelah setahun, tunggu sampai kamu mempraktikkan chi murni, dan kemudian kamu akan mempelajari teknik kayu surgawi. Aku harap kamu tidak melanggar aturan sekte dengan tidak membuat pil. Jika tidak, hukuman surgawi tidak dapat lolos, kata Panatua Tianxing. Fang Han mengangguk dan kemudian pergi dari tempat itu. Setelah Fang Han pergi, Panatua Tianxing berbicara dengan Panatua yang masih muda. Panatua muda Feng itu berkata, orang ini mengolah tubuh emas Yama. Kemampuan itu dari sekte dunia bawah. Aku tidak tahu apakah itu diajarkan oleh Fang Qingsui. Tampaknya diagram mata air kuning terlahir kembali, dan itu ada di tangan Fang Qingsui, kata Panatua muda. Ini juga pertemuannya yang kebetulan, tampaknya dia ditakdirkan untuk bersinar di kontes besar pertemuan abadi, seperti Hua Tiandu. Ketika Hua Tiandu mendapat warisan dari seorang immortal, dia segera menjadi master. Itu berkah bagi sekteku, kata Panatua Feng. Namun, sekte dunia bawah memiliki banyak bara api yang tersembunyi di antara dunia, yang tidak kekurangan orang-orang kuat berusia ribuan tahun.
Diagram mata air kuning adalah simbol kaisar besar mata air kuning. Itu dapat menyatukan sekte dunia bawah dan memulihkan kekuatan pertama Dao Iblis. Saat ini, Fang Qingxie pergi berlatih, dan saya khawatir itu tidak akan damai. Tianxing, kamu dapat berbicara dengan Fang Qingxie tentang masalah ini, kata Panatua Feng. Qingxie memiliki banyak pertemuan yang tidak disengaja. Jika membicarakan tentangnya, itu akan membuatnya kesal. Ini akan memaksa hatinya jatuh ke iblis. Jika dia tertangkap oleh klan iblis, sekte Yuhua tidak hanya akan kehilangan bakat, tapi juga temannya, komandan iblis, kata Panatua Tianxing. Karakter murid sejati mana yang tidak sombong? Basis kultivasi tinggi, tentu saja tidak mau membiarkan orang mengganggunya. Selama mereka tidak melawan sekte, aku tidak akan mengendalikan dengan ketat, kata Panatua Tianxing. Tianxing, kau benar. Tapi Fang Han ini, yang telah maju ke alam avatar, memiliki janji hidup dan mati dengan Hua Tiandu. Dia harus mengasah emosinya. Bagaimanapun, dia tidak dapat mengalahkan Hua Tiandu dalam 10 tahun. Kau harus menyelesaikannya, kata Panatua Feng. Sementara itu di luar kuil, Fang Han nampak memikirkan sesuatu. Kedua tetua agung itu benar-benar menakjubkan. Aku hampir tidak dapat menyembunyikannya, pikir Fang Han. Fang Han, teknik roh kayu angin ini sepertinya tidak terlalu bagus sama sekali. Apa kamu tetap ingin mempelajarinya? Kata Yan, teknik roh kayu adalah inti dari tanaman. Itu digunakan untuk alkemis, dan tidak terlalu kuat dalam pertarungan. Untuk mengalahkan Hua Tiandu, setiap waktu sangatlah penting. Bagaimana bisa kamu menyia-nyiakan 1 tahun untuk hal ini? Kata Yan. Fang Han mengerutkan keningnya. Jadi, apa yang harus saya lakukan? Tanya Fang Han. Teknik kayu surgawi, meskipun saya tidak memiliki kultivasi itu, tapi saya mengetahui kultivasi teknik kayu surgawi yang lebih kuat. Itu adalah kaisar kayu tertinggi Azura, kata Yan. Kaisar kayu tertinggi Azura, seru Fang Han terkejut. Beritahu aku tentang itu, kata Fang Han. Setelah mempelajari teknik roh kayu, kamu bisa memulai kaisar kayu tertinggi Azura. Kekuatan sihirmu akan melonjak drastis, kata Yan. Fang Han mengangguk dengan senang. Ayo pergi menemui Jialan. Dia mungkin ada sesuatu yang bisa diberikan padaku, kata Fang Han. Kalau begitu, kamu akan memberiku cermin cahaya emas itu, kata Yan. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yok guys, biar jalan terus spoilernya. Buat yang udah subrek, mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.